Ini sekelumit cerita menjelang Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. James Luhu V dalam bukunya, Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait, mengisahkan, pada tanggal 18 Mei tahun 1998 pagi, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendatangi gedung MPR DPR. Para mahasiswa datang secara bergelombang. Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, FKSM, Forum Komunikasi Mahasiswa Sejabotabek, FKMJ, yang juga bernama Forum Kota, Forkot, Kesatuan Aksi Mahasiswa Reformasi Indonesia, Front Nasional, dan beberapa kelompok lain yang lebih kecil. Menurut James Luhu V, tidak diketahui mengapa pada tanggal 18 Mei tahun 1998 itu kedatangan para mahasiswa ke gedung MPR DPR itu tidak dicegah seperti pada hari-hari sebelumnya. Bahkan, ada yang menyarankan agar para mahasiswa itu dikawal atau bahkan diangkut dengan kendaraan militer ke gedung MPR DPR. Keesokan harinya pada 19 Mei tahun 1998, Panglima Kodam Jaya Maijen Safri Samsudin mengungkapkan, ia diinstruksikan oleh dua ajudan Jenderal Wiranto untuk menyiapkan transportasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kata Safri. Ia juga diinformasikan bahwa pimpinan MPR telah memberikan izin kepada mahasiswa untuk memasuki kompleks MPR DPR. Namun, para mahasiswa menolak menggunakan kendaraan militer yang telah disediakan. Tetapi menurut Safri, sejauh mereka datang dengan kendaraan, perjalanan mereka ke gedung MPR DPR tidak akan dihalang-halangi. Pemandangan mengharukan terjadi saat mahasiswa Universitas Trisakti memasuki halaman MPR DPR Senayan. Mereka menurunkan bendera merah putih yang berkibar di depan gedung utama MPR DPR menjadi setengah tiang untuk menghormati para mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak di kampusnya pada 12 Mei tahun 1998. Kemudian di sebelahnya, mereka menaikkan bendera putih yang dihiasi 6 bintang merah yang meneteskan darah, yang melambangkan 6 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak. Pada pagi itu juga datang ke DPR tokoh-tokoh seperti Amin Rais, Yusril Iza Mahendra, dan A.M. Fatwa, ratusan alumnus Institut Pertanian Bogor, IPB, yang dipimpin rektornya, Profesor Soleh Solahuddin, serta Sivitas Akademika Universitas Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional, GRN, yang antara lain terdiri dari Profesor Subroto, Profesor Emil Salim dan Profesor Mahar Marjono. Amin Rais, Yusril Iza Mahendra, dan A.M. Fatwa datang memenuhi undangan Komisi 2 DPR yang diketuai Budi Harsono. Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah mahasiswa itu, Amin Rais menekankan perlunya pergantian kepemimpinan nasional. Delegasi alumni Institut Pertanian Bogor yang dipimpin oleh Profesor Soleh Solahuddin bertemu dengan fraksi Karya Pembangunan dan menyatakan, keluarga besar IPB akan menarik diri dari keanggotaan mereka di Golkar. Dari sana, mereka bertemu dengan fraksi Persatuan Pembangunan dan mengusulkan agar pimpinan Dewan meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri secepatnya. Sementara delegasi GRN bertemu dengan fraksi ABRI dan menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Pada saat yang sama, pimpinan DPR tengah mengadakan rapat untuk membahas hal-hal dan aspirasi yang berkembang akhir-akhir ini, termasuk membahas hasil pertemuannya dengan Presiden Soeharto pada 16 Mei tahun 1998. Siangnya, masyarakat tiba-tiba dikejutkan oleh pernyataan yang dilontarkan Ketua DPR Harmoko usai rapat pimpinan DPR. Yang intinya, menyebutkan bahwa pimpinan DPR meminta Presiden Soeharto untuk secara arif dan bijaksana mengundurkan diri. Pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, Ketua DPR Harmoko yang didampingi para wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metarem fraksi Persatuan Pembangunan, Abdul Ghafur dari fraksi Karya Pembangunan, Fatimah Ahmad fraksi PDI dan Syarwan Hamid fraksi ABRI menyatakan, pimpinan Dewan dalam rapat pimpinan telah mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat yang menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi, termasuk sidang umum MPR dan pengunduran diri Presiden. Kata Harmoko, untuk membahas masalah tersebut, besok pada tanggal 19 Mei tahun 1998 pimpinan Dewan akan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan fraksi-fraksi. Hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Soeharto.
Mekanisme tersebut ditempuh sesuai peraturan tata tertib Dewan karena dalam mengambil keputusan pimpinan Dewan Barus bersama-sama pimpinan fraksi-fraksi. Dalam menanggapi situasi tersebut, menurut Harmoko, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Pimpinan Dewan juga menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional. Pernyataan Harmoko, yang diteruskan lewat pengeras suara karkol ke seluruh pelataran parkir gedung MPR DPR langsung disambut gembira belasan ribu mahasiswa yang menyemut di sana. Banyak yang terkejut mendengar pernyataan Harmoko itu. Apa tidak salah, mengingat Harmoko selama ini dikenal sebagai salah seorang pembantu Presiden Soeharto yang sangat ceria. Ia bahkan satu-satunya menteri di bawah Soeharto yang pernah memegang jabatan yang sama untuk 3 periode. Karena itu, tidak heran muncul pertanyaan mengapa Harmoko mengambil sikap sedrastis itu. Apakah karena tekanan mahasiswa, mengingat sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tanggal 18 Mei tahun 1998, delegasi demi delegasi mahasiswa memasuki halaman gedung MPR DPR melalui pintu gerbang utama Jalan Jenderal Gatot Subroto. Sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat jumlah mahasiswa yang memenuhi gedung MPR DPR sudah mencapai belasan ribu orang. Para mahasiswa tidak saja memenuhi pelataran parkir, tetapi mereka juga memenuhi di lobi gedung utama MPR DPR dan gedung-gedung lain di sekitarnya, serta duduk memenuhi tangga di depan gedung utama MPR DPR. Bahkan, banyak pula mahasiswa yang naik ke atap kubah di atas gedung utama MPR DPR dan bergerombol di sana. Harmoko dalam pembicaraan di rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Pejabat Tinggi Widya Chandra, Jalan Jenderal Gatot Subroto, mengemukakan, sesungguhnya pimpinan DPR hanya menyalurkan aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR. Dan, semua itu sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Mei tahun 1998 pukul 11 waktu Indonesia Barat di Jalan Cendana. Dalam konsultasi dengan Presiden Soeharto itu, menurut Harmoko, pimpinan DPR menyampaikan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif, yang juga menampung aspirasi masyarakat, menerima berbagai pernyataan, berbagai pokok pikiran, tentang situasi pada saat itu. Aspirasi itu ada yang disampaikan secara langsung, lewat pernyataan tertulis, dan lewat dialog dengan fraksi-fraksi DPR. Dan, aspirasi itu terus mengalir ke DPR. Saya katakan kepada Presiden Soeharto bahwa dari semua aspirasi yang masuk ke DPR, dapat digolongkan ke dalam 3 hal. Pertama, meminta agar eksekutif melakukan reformasi dan perbaikan-perbaikan di dalam pemerintah. Kedua, meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Ketiga, minta untuk mengadakan sidang istimewa MPR, papar Harmoko. Sementara itu, Syarwan Hamid, dalam kesempatan terpisah mengungkapkan, waktu akan menyampaikan aspirasi yang meminta agar Presiden Soeharto untuk mundur itu. Pimpinan MPR DPR, termasuk dirinya ketar-ketir. Namun, menurut Syarwan, dalam menanggapi aspirasi itu, Presiden Soeharto sangat tenang. Pak Harto mengatakan, gini, saya diangkat oleh rakyat lewat MPR. Seandainya rakyat tidak percaya lagi pada saya, ya, berarti MPR harus mencabut mandat itu. Tetapi beginilah, mengumpulkan anggota MPR itu kan susah. Kalau sudah yakin bahwa itu keinginan DPR, sampaikan saja lewat fraksi-fraksi. Ya, saya akan terima, saya akan kembalikan, tutur Syarwan. Ia menambahkan, reaksi Pak Harto itu bagi pimpinan Dewan signifikan, karena sepertinya Pak Harto memberikan kemudahan. Hal senada juga dikemukakan oleh Harmoko. Mantan Menteri Penerangan itu menuturkan, soal permintaan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Menurut Harmoko, Pak Harto mengatakan, kalau memang fraksi-fraksi DPR menghendaki, ia rela mundur. Saya masih sela itu, Pak, mengapa bukan fraksi-fraksi MPR? Pak Harto menjawab, oh tidak perlu, cukup DPR saja, karena anggota DPR juga anggota MPR, ujar Harmoko. Tentang permintaan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri, Harmoko memaparkan,
Pak Harto mengatakan, "Saya sudah dengar itu. Ada beberapa dosen Universitas Indonesia yang menyampaikan adanya aspirasi yang meminta saya untuk mundur. Dan, kepada mereka, saya bilang, itu terserah DPR."